الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada hentinya khatib berpesan pada diri khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Kaba'ir karya Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi atau yang sering disingkat dengan Imam Zahabi, terdapat daftar hitam dosa-dosa besar. Pada urutan pertama beliau mencantumkan dosa besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Perbuatan ini merupakan dosa besar, bahkan paling besar dosanya jika dilakukan oleh seorang manusia. Tidak ada kata ampun bagi siapa saja yang menyembah sesembahan selain Allah. Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka syirik kepada Allah merupakan kezaliman terbesar dalam kehidupan seorang manusia. Sebagaimana firman Allah, Inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat ke-13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mencantumkan syirik sebagai dosa besar di urutan pertama, selanjutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan daftar dosa besar yang kedua, yakni menghilangkan nyawa manusia. Jika syirik berhubungan dengan Allah bersifat vertikal, maka dosa antara hamba menghilangkan nyawa manusia tanpa hak adalah dosa besar yang bersifat horizontal. Pembunuhan yang dilakukan atas dasar kebencian di luar proses pengadilan yang terjadi karena ketidaksukaan pada diri seseorang, maka pasti akan menyebabkan kegaduhan dan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, Islam melarang keras aksi main hakim sendiri yang dilakukan kepada siapa saja, baik kepada orang yang dia sukai atau yang dia benci. Dalam kitab Al-Kaba'ir tersebut, dosa kedua ini mengandung kehinaan bagi pelakunya, khususnya ketika mereka di alam akhir. Dalam surat An-Nisa ayat 93 disebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'natullahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidina fiha,
dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 93. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dari ayat tersebut setidaknya ada 5 hukuman di akhirat untuk para pembunuh. Yang pertama, dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua, pelakunya akan tinggal selama-lamanya di neraka. Yang ketiga, mendapatkan murka dari Allah. Keempat, jauh dari rahmat Allah. Dan kelima, dia akan mendapatkan siksa dahsyat yang pedih. Maka tidak heran jika Rasulullah mengkategorikan pembunuhan sebagai perbuatan yang membinasakan. Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menyebut salah satunya adalah membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Hadirin rahimahullah, kehinaan yang akan diberikan kepada para pembunuh yang disinggung dalam kitab Al-Kabair, bahwa dosa menghilangkan nyawa manusia yang tidak bersalah seperti dosa membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an." Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh keseluruhannya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Maka menghilangkan nyawa seorang manusia mukmin dosanya lebih berat dari hancurnya dunia. Artinya darah dan nyawa seorang mukmin harus dihormati, dijaga, tidak boleh ditumpahkan, karena ia lebih mahal dari apa yang ada di dunia. Hadirin rahimakumullah, jangankan menumpahkan darah orang beriman, kita juga dilarang menghilangkan nyawa manusia secara keseluruhan, baik dia muslim maupun tidak muslim. Bahkan kita dilarang menghilangkan nyawa orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kita, atau disebut kafir zimmi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatan jannah wa inna rihaha tujadu min masyirati arba'ina amah." Barang siapa yang membunuh mu'ahad, yaitu kafir yang terikat dalam perjanjian damai, maka lam yarih raihatal jannah, maka tidak akan dia dapat mencium wangi surga, padahal harumnya surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah, bahkan membunuh orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai mendatangkan hukuman berupa tidak bisa mencium bau surga. Apakah lagi pembunuhan itu dilakukan pada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Jika untuk membunuh orang yang terikat perjanjian saja demikian besar hukumannya, lalu bagaimana dengan membunuh seorang muslim? Maka menurut Nabi Muhammad SAW, pelaku pembunuhan adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana sabdanya, barang siapa membantu pembunuhan atas orang muslim walau dengan sepenggal kata, niscaya dia akan bertemu dengan Allah, sedangkan di antara kedua matanya tertulis aisan min rahmatillah, yakni orang yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Hadis riwayat
Ibnu Majah. Dari uraian khutbah ini kita bisa menarik kesimpulan betapa besarnya dosa yang akan ditanggung kepada mereka yang membunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Betapa beratnya beban yang dipikul oleh para pembunuh. Hidupnya akan terisi kegelisahan, ketidakbahagiaan, kegundahan. Wajah-wajah mukmin yang mereka bunuh akan terngiang-ngiang di benak para pembunuh dan para pembantai sepanjang hidup mereka. Kesusahan yang mereka rasakan akan lebih mereka rasakan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Maha tahu kekejaman dan kekejian yang telah mereka lakukan pada orang-orang beriman yang telah mereka bunuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita dari perbuatan yang keji, agar kita selamat dari berbagai hukuman yang sangat menakutkan kelak di akhirat kelak. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan keimanan untuk senantiasa membimbing dan mengajak keluarga kita, istri dan anak-anak kita, senantiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hingga kelak kita semua dikumpulkan di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدئة والظالمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا وارزق أهله رزقا طيبا حسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sufufakum, luruskan barisannya, lihatkan kanan dan kiri. Saf yang masih kosong di depan mohon duduk diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina